Bismillahirrahmanirrahim. Daud alaihissalam. Dan hadis ini adalah sahih, yakni sahih diucapkan oleh para sahabat, diucapkan oleh Abdurrahman bin Azzar radhiyallahu anhu. Dan di kitab saya ini dikatakan bahwasanya idza rawa as-sahabi mithla hada an-nabiyil anbiya, apabila para sahabat meriwayatkan hadis model seperti ini dari seorang nabi, dari nabi-nabi yang lain, dari salah seorang nabi di antara para nabi yang lain, fahadha mauqufun lahu hukmur rafi, maka hadis ini adalah hadis mauquf secara lafaz, akan tetapi dihukumi marfu, yakni dihukumi marfu, artinya hadis ini bisa saja diucapkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Li'annahu min umuril ghaibi allati lam yashhadha, karena termasuk di antara perkara-perkara ghaib yang sama sekali para sahabat tidak menyaksikannya. Justru karena hal tersebut adalah perkara ghaib, maka tidak mungkin bagi para sahabat mengarang masalah ghaib. Kalau ada sahabat yang mengarang perkara ghaib, maka mungkin para sahabat itu dianggap bid'ah. Maka justru hal ini adalah perkara yang ghaib, maka otomatis meskipun dia diucapkan oleh seorang sahabat, tapi bisa jadi ucapan sahabat ini didapatkan dari ucapan yang Nabi alaihi wasallam, tapi sahabat yang mengabarkan kita tanpa mengabarkan dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala budda an yakuna qad akhbar fiha, maka fala budda, maka sudah seharusnya dia menjadi khabar, menjadi satu hadis yang meriwayatkan hal tersebut. Wa idza naqala dzalika an sahabi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apabila perkara yang baik itu dinukil dari sahabat, dari Nabi alaihi wasallam, fajahalat sahabi la tadur, maka ketidaktahuan sahabat atau terkenalnya seseorang sahabat sama sekali tidak bermudarat. Mengapa? Karena semua sahabat dihukumi jujur, semua sahabat dihukumi amanah, dan tidak ada ucapan satupun dari seorang sahabat melainkan pasti sesuai dengan sunnah. Apa yang dimaksud dengan mauquf, apa yang dimaksud dengan rafa, antum yang di bawah tulis. Dan ini merupakan lanjutan dari pertanyaannya Pak Salman kemarin tentang apa itu athar, apa itu hadis. Kita mulai dari definisi hadis. Apa itu hadis? Hadis adalah ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin. Hadis definisinya adalah segala sesuatu yang dinisbahkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, baik itu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam ataupun persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun sifatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Segala sesuatu yang dinisbahkan kepada Nabi, entah itu ucapan Nabi atau perbuatan Nabi atau persetujuan Nabi atau sifatnya Nabi alaihi wasallam, semua itu dinamakan hadis. Sampai sini paham? Kemudian apa itu athar? Athar memiliki dua makna. Makna yang pertama muradif, maksudnya adalah definisi athar itu sama seperti definisi hadis. Jadi hadis ya athar ya
jawaban saya minggu lalu. Makna yang kedua dari akar adalah ma'udifa ila sahaba wa tabi'in. Segala sesuatu yang dinisbatkan kepada sahabat dan tabi'in atau orang-orang setelah mereka, baik ucapan maupun perbuatan. Segala sesuatu, segala ucapan yang diucapkan sahabat namanya atar. Ini makna kedua. Segala ucapan yang diucapkan tabi'in namanya atar. Segala ucapan yang diucapkan oleh generasi setelah tabi'in, entah itu tabi'in atau para ulama, para salaf misalkan, maka dinamakan atar. Sehingga istilahnya akar salaf begini. Ada istilahnya akar salaf. Sehingga di sini sebenarnya adalah secara umum akar ya hadis. Tapi akar kadang-kadang digunakan pada definisi khusus. Yaitu khususon sahabat katakan akar. Tadi dikatakan akar. Tapi secara umum akar ya hadis, hadis ya akar. Artinya hadis dan akar ini maknanya saling melengkapi. Kalau hadis dia hanya khusus Nabi SAW, bisa juga sahabat, bisa juga tabi'in. Demikian juga dengan akar. Paham? Tapi makna kedua adalah hanya khusus sahabat dan tabi'in toh. Kalau dari Nabi tidak dinamakan akar. Ini menurut makna kedua. Nah, pembagiannya adalah sangat banyak. Akan tetapi kita masuk ke dalam pembagian dibagi dari segi sanad yang disandarkan. Maksudnya hadis atau akar kita bagi menurut definisi orang yang mengucapkan. Orang yang mengucapkan, orang yang bersabda itu dibagi tiga. Ada marfu, ada mauquf, ada maktub. Saya ulangi lagi, ada marfu, ada mauquf, ada maktub. Ini hadis dibagi dari segi orang yang mengucapkan, gampangnya begitu. Kalau yang mengucapkan Nabi SAW atau perbuatan Nabi SAW atau persetujuan Nabi atau sifatnya Nabi SAW, maka dia dinamakan marfu. Paham? Contoh, sehingga marfu di sini definisinya adalah sama seperti definisi hadis. Hadis marfu definisinya sama seperti definisi hadis yang di atas tadi yang saya katakan. Segala sesuatu yang diucapkan Nabi dinamakan marfu. Segala sesuatu yang dilakukan Nabi dinamakan marfu. Segala sesuatu yang disetujui Nabi dinamakan marfu. Segala sesuatu yang berkaitan dengan sifatnya Nabi marfu. Paham di sini? Baik. Contohnya apa? Misalkan yang marfu yang berupa ucapan Nabi. Qala Abu Hurairah anhu, qala Rasulullah SAW. Itu adalah marfu berupa ucapan Nabi alaihi wasallam. Paham di sini? Marfu berupa perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan para sahabat mengatakan, qala Abu Hurairah misalkan, ra'aitu Nabiyya Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ngomong sahabat, tapi berkaitan dengan perbuatan Nabi Alaihi Wasallam. Maka
sekalian, dikabarkan kepada Nabi Alaihissalam dan Nabi tidak melarangnya, maka ini namanya hadis marfu. Atau mengabarkan tentang sifatnya Nabi Alaihissalam, bagaimana Nabi itu berbuat, bagaimana bentuk fisiknya Nabi Alaihissalam, maka namanya marfu. Nah, marfu ini jamaah bisa sahih, bisa dhaif, bahkan bisa maudhu, tergantung pro ini. Paham sampai sini? Kalau mauquf adalah sesuatu yang dinisbatkan kepada sahabat, ma'udhifa ila sahabat, yang ngomong itu sahabat. Pagi, yang ngomong itu sahabat atau yang berbuat adalah sahabat, maka itu namanya adalah mauquf, baik ucapan maupun perbuatan. Contoh misalkan para sahabat mengatakan, Jabir bin Abdullah mengatakan, kunna idza sa'idna kabbarna wa idza nazalna sabbahna. Kami para sahabat dahulu, kalau kami menaiki jalan menanjak, kami bertakbir. Kalau kami menuju suatu jalan, kami bertasbih. Ini ucapan siapa? Sahabat, tapi tidak dinisbatkan kepada Nabi. Saya ulangi lagi, Jabir mengatakan, kami para sahabat kalau naik ke jalan menanjak, kami bertakbir. Kalau kami menuruni suatu jalan, kami bertasbih. Ini namanya mauquf. Jadi menceritakan tentang perbuatannya sahabat ataupun ucapannya sahabat. Contoh lain, sebagian sahabat mengatakan, umira Bilalun an yashfa'al adhan wa yuqiral iqamah. Bilal diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menggenapkan adzan dan mengganjilkan iqamah. Perbuatan siapa berarti? Bilal. Mauquf. Ada di sini? Baik. Nah, mauquf ini ada kalanya dia sahih, benar-benar sahabat, ada kalanya dia dhaif, ada kalanya dia maudhu. Tapi di sini ada istilah yang saya katakan di kitab tadi itu, lafadznya mauquf, tapi hukum hadisnya marfu. Lafadznya mauquf, hukum hadisnya marfu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah lafadznya mauquf, berarti hadis itu yang mengucapkan adalah sahabat, yang mempraktekkan adalah sahabat, yang berbuat adalah sahabat, tapi dihukumi marfu. Marfu tadi apa? Dari Nabi SAW. Yang mengucapkan sahabat, yang berbuat sahabat dihukumi marfu. Maksudnya adalah apa yang dilakukan oleh sahabat itu diperintahkan oleh Nabi SAW atau disabdakan oleh Nabi SAW. Contoh seperti hadis yang saya katakan tadi, Bilal diperintahkan untuk menggenapkan adzan dan mengganjilkan iqamah. Bilal melakukan atas perintah siapa? Nabi SAW. Maka lafadznya mauquf, hukumnya marfu. Murni langsung dari Nabi SAW. Contoh tadi, kami kalau naik bertakbir, kalau turun bertasbih. Apakah para sahabat melakukan ini atas ijtihad mereka sendiri? Enggak, ada hadis sahihnya di mana Nabi Alaihissalam kalau jalan, ketika beliau naik bertakbir, ketika beliau turun bertasbih, ditiru oleh para sahabat. Kemudian dikabarkan kita, kami para sahabat kalau naik bertakbir, kalau turun bertasbih.
ada banyak kriterianya di kitab ini, cuman anak nggak akan sampaikan semuanya karena khawatir waktunya tidak cukup. Di antara kriteria mauquf hukum marfu adalah misalkan para sahabat baik. Di antara bentuk marfu hadis mauquf hukum marfu adalah ketika para sahabat melakukan sesuatu yang mana sesuatu itu tidak ada ruang ijtihad bagi mereka. Saya ulangi lagi, ketika para sahabat melakukan suatu amal atau suatu ibadah yang mana ibadah tersebut tidak boleh ada ruang ijtihad, tidak boleh ada ruang pemikiran mereka pribadi, tidak boleh. Contohnya apa? Hal gaib tadi itu. Daud alaihissalam menceritakan demikian. Apakah para sahabat ngarang-ngarang ucapan Daud? Kira-kira apakah para sahabat mengarang ucapan Daud? Oh, Daud ngomongin gini. Tidak. Karena itu hal gaib. Para sahabat tidak mungkin mengarang hal gaib. Maka meskipun itu diucapkan oleh sahabat, maka dia tetap dihukumi marfu, pasti dari Nabi SAW. Apalagi akar yang kita baca itu adalah akar yang sahih. Kemudian yang terakhir, maktub. Maktub ini adalah hadis yang diucapkan oleh tabi'in. Dinisbatkan kepada tabi'in. Jadi akar-akar para tabi'in semuanya namanya adalah hadis maktub. Contoh misalkan mungkin antum pernah mendengar seperti ini, ucapan itu sendiri, sesungguhnya sangat bagian dari agama, maka lihatlah kepada siapa engkau mengambil agama ini. Pernah dengar ucapan ini? Pernah dengar? Yang membuat kita memiliki prinsip hati-hati dalam mengambil ilmu dari seseorang, itu ucapan itu sendiri. Itu namanya maktub. Paham? Baik. Sama, mauquf, maktub, marfu. Ada kalanya dia sahih, ada kalanya dia dhaif, ada kalanya dia hasan. Baik, sekarang kita masuk ke mauquf. Hadis mauquf, kalau dia sahih dari Nabi alaihi wasallam, maka hadis mauquf ini bisa berfungsi untuk menguatkan hadis-hadis Nabi yang dhaif. Hadis-hadis Nabi yang dhaif itu bisa naik derajatnya menjadi hasan li ghairihi manakala ada hadis mauquf yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadisnya sahih dari sahabat dan dihukumi marfu, maka menjadi hujjah hadis tersebut disebut ucapannya sahabat. Artinya mauquf juga akar. Jadi akar sahabat, kalau dia sahih dari sahabat, maka dia bisa membantu hadis dhaif naik tingkatnya menjadi hasan atau diamalkan. Paham? Terlebih lagi kalau misalnya akar sahabat ini dihukumi marfu, malah dia bisa menjadi hujjah dalam beramal. Kemudian akar yang maktub atau hadis yang maktub yang diucapkan tadi. Kalau asalnya akar maktub di kitab saya ini tidak bisa dipakai hujjah dalam menetapkan hukum Islam, maksudnya halal haram, tidak bisa, karena dia adalah perbuatan tabi'in. Tapi ada kalanya asar yang maktub ini bisa menjadi prinsip beragama atau motivasi dalam beribadah karena praktek tabi'in. Sangat tabi'in itu belajar kepada para sahabat Nabi SAW dan mereka adalah salaf.
menetapkan halal dan haram, ini perlu dilihat hadis yang sahih atau ayatnya. Apakah bertentangan dengan hadis sahih atau ayat atau tidak? Karena ada banyak para nabi ini berijtihad. Paham? Ada banyak para nabi ini berijtihad. Demikian juga tabi'in seperti Imam Syafi'i, para imam madhab misalnya, Imam Syafi'i, ada banyak mereka berijtihad. Sehingga penjelasannya sangat panjang. Cuma yang jelas bagi kita pribadi, kalau misalkan ada suatu ibadah yang dilakukan oleh para salaf dan ibadah tersebut ada dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah, kita boleh praktikkan. Karena di sini selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, ini yang dinamakan asal mauquf, maktub dan asal mauquf. Contoh lain dari asal maktub yang biasa kita pakai hujah adalah hukum sholat di belakang ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah sah atau tidak? Ada asar yang maktub yang sahih dari Hasan Al-Basri, seorang tabi'in. Dia mengatakan, "Sholli wa alaihi bid'atun." Sholatlah engkau di belakangnya, bid'ahnya biar urusan dia. Asar ini digunakan oleh para ulama untuk menunjukkan bahwasanya sholat di belakang ahlul bid'ah itu adalah sah. Berdasarkan ucapan Hasan Al-Basri ketika ditanya tentang sholat di belakang ahlul bid'ah, dia mengatakan, sholatlah engkau di belakangnya, tidak ada masalah. Wa bid'atuhu alaihi, ataupun bid'ahnya itu dosanya di dia. Mungkin seorang imam berkeyakinan yang menyimpang dari keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, misalkan mungkin berkeyakinan Al-Quran kalamullah atau berkeyakinan Allah untuk kita di atas arasy. Apakah sah kita bertemu dengan dia? Sah. Tapi keyakinan dia sama Allah. Atau mungkin dia berbuat bid'ah di dalam sholat, misalkan melakukan tambahan gerakannya tidak ada dasar dari Sunnah SAW. Misal melakukan kunut, misalkan bagi sebagian orang, terutama yang berpegang teguh dengan pendapat Imam Ahmad atau Imam Malik, mengatakan kunut adalah bid'ah. Apakah sah bermakmum dengan imam yang berkunut? Sah. Tidak ada masalah. Paham ya? Itu kalau kita berpendapat bid'ahnya kunut, meskipun memang ada karena perbedaan pendapat antara para imam madhab terkait kunut, antara Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, ada berbeda pendapat tentang masalah kunut. Tapi sebagai contoh, misalkan kita berpendapat kunut itu adalah bid'ah. Imamnya kunut, tapi imamnya melakukan apa? Bid'ah. Menurut siapa? Menurut siapa? Menurut kita. Maka dia tetap sah bermakmum dengan dia. Berdasarkan apa? Perkataan Hasan Al-Basri. Atau mungkin jangan kunut, misalkan imamnya ketika mau sholat baca qul baca amis, itu harus semua ini. Ada dasar dari Sunnah Nabi SAW. Tetap sah bermakmum dengan dia berdasarkan maktubnya Hasan Al-Basri. Nah, dengan pertanyaannya Pak Selamat adalah ini bagi kita, apakah asar ini bisa kita amalkan sebagaimana hadis? Bisa, kalau dia mauquf sesuai dengan kriteria tadi, kalau dia maktub sesuai dengan kriteria yang tadi. Karena mauquf dan maktub juga namanya asar, maka bisa diamalkan. Apalagi terkait dengan sikapnya para salaf dalam ibadah. Misalkan kemarin kita bahas tentang bagaimana sikapnya seorang Abdullah bin Umar terhadap anak yatim, bahwa dia punya prinsip tidak akan makan kecuali bersama anak yatim. Kita bisa tiru? Bisa. Apakah wajib dan hukumnya? Tidak wajib. Karena mau ini kita tidak wajib mengamalkan kecuali ibadah. Paham ya? Jadi ini tentang marfu, mauquf dan maktub. Dan Anda mau bawakan contoh di Adabul Mufrad betapa banyak hadis
yang mauquf justru tidak bertentangan dengan hadis sahih. Kita akan dapati banyak di hadis-hadis awal tentang hadis berbakti kepada orang tua misalkan. Coba kita lihat dulu. Ini hadis nomor 7 yang mengucapkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini hadis mauquf karena diucapkan oleh sahabat. Apa kata Ibnu Abbas? Tidaklah seorang muslim memiliki dua orang tua yang muslim, kemudian ia berada di pagi hari menemui keduanya, berbakti kepada keduanya, muhtasiban, dengan mengharap pahala kepada Allah Azza wa Jal, illa fatahallahu babaini, Allahul musta'an. Bismillah. Sabar nggih. Orang belajar itu penghalangnya pasti ada. Saya bacain aja. Kecuali Allah akan membukakan baginya dua pintu, yaitu pintu dari surga. Wa in kana wahidan fawahidun. Kalau misalkan orang tuanya tinggal satu, maka pintu yang terbuka hanyalah satu saja. Wa in aqdaba akaduhuma, dan apabila salah seorang di antara keduanya itu marah atau mangkel dengan anaknya, lam yardallahu anhu, Allah tidak akan meridhoinya hatta yarda anhu, sampai orang tuanya ridho kepada anaknya. Kemudian orang itu bertanya kepada Ibnu Abbas, wa in dolamahu, apakah meskipun orang tuanya dolim sama anaknya, anaknya tetap berbuat baik sama dia? Ibnu Abbas mengatakan, wa in dolamahu, meskipun orang tuanya dolim kepada anaknya, tetap anaknya wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Thayyib. Siapa yang mengucapkan ini? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maka ini hadis yang mauquf, tapi dia dihukumi marfu'. Mengapa? Karena ada penguat dari hadis yang sahih dari Nabi SAW, di mana Nabi mengatakan bahwasannya orang tua itu pintu surga, dan berbakti kepada orang tua itu wajib. Meskipun dolim, maka tetap harus berbakti. Banyak sekali hadis sahih tentang hal itu. Maka meskipun ini diucapkan oleh Ibnu Abbas, asar Ibnu Abbas, maka ini bisa diterima atau diamalkan. Dan asar Ibnu Abbas ini adalah dhaif. Meskipun dhaif, tetap bisa diamalkan. Mengapa? Salah satu syarat hadis dhaif yang bisa diamalkan adalah hadis dhaif ini punya dasar hukum dari hadis yang sahih. Paham nggih? Hadis dhaif ini tidak bertentangan dengan hadis yang sahih. Itu syarat pertama. Ini dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kapan hadis dhaif bisa kita amalkan? Syekh mengatakan di sini ada 3 syarat. Syarat yang pertama adalah alla yakuna dha'fu syadidan. Dhaifnya itu tidak parah. Artinya ringan. Dhaif ringan itu gimana Ustaz? Dhaif ringan itu berarti minimal tidak ada perawi dalam sanadnya yang berdusta.
Sehingga ringan-ringan saja, mungkin perawinya pelupa atau apa, ini dhaif yang ringan. Dhaif ringan itu gimana Ustaz? Atau mungkin hadis ini dhaif, tapi ternyata ada penguat-penguat yang lain, sehingga hadisnya dhaifnya ringan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hadis dhaif itu boleh diamalkan kapan? An yakuna, ketika dia asila ma warada fihi thabitan bidalin sahih. Ketika hadis tersebut ada penguat yang sahih dari hadis yang sahih, maka boleh diamalkan. Hadisnya dhaif tapi maknanya ini sahih, tidak bertentangan dengan nas yang sahih, maka silakan boleh diamalkan. Contoh Nabi SAW mengatakan kullu amrin dibalin la yudkar lahu bismillah fahuwa aqta, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu yang tidak dibacakan bismillah maka dia terputus dari rahmat Allah. Hadis ini dhaif, didhaifkan oleh Syekh Al-Albani, paham? Tapi dhaifnya ringan, sehingga Syekh Ibnu Baz, Syekh Al-Utsaimin yang masih bertoleransi maka tetap mengamalkan hadis ini. Di antara buktinya apa? Yaitu para ulama memulai kitab-kitab mereka dengan ucapan bismillah dalam rangka mengamalkan hadis dhaif ini. Kenapa diamalkan? Karena hadisnya ringan. Secara makna benar. Segala sesuatu yang gak ada bismillahnya mungkin gak akan dirahmati. Maknanya benar apa enggak? Benar, meskipun dhaif, maka diamalkan oleh para ulama. Kemudian syarat yang ketiga adalah alla ya'taqida anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qalahu, tidak meyakini bahwasanya hadis itu diucapkan oleh Rasul. Kenapa nggak boleh diyakini? Karena yang boleh diyakini bahwa itu adalah ucapan Rasul adalah yang sahih. Karena kalau dia dhaif, kita nggak boleh meyakini itu diucapkan oleh Rasul. Karena bisa jadi itu bukan dari Rasul, sebab dia dhaif, lemah. Paham sampai di sini? Mungkin perawi sanadnya lupa. Oh, Nabi kayaknya mungkin Nabi ngomong demikian. Sehingga syarat ketiga adalah tidak boleh meyakini hadis tersebut berasal dari Nabi SAW, tapi boleh diamalkan, dan itu jumlahnya sangat banyak sekali dalam hukum-hukum Islam. Terlebih dalam masalah akhlak di sini, berapa banyak hadis dhaif yang kita boleh amalkan. Contohnya hadis yang ketujuh tadi yang kita bacakan di proyektor. Atau contohnya lagi hadis tentang kisahnya Abu Hurairah yang dia ngucapin salam ke ibunya. Jadi Abu Hurairah itu kalau datang dari luar kota, mampir rumah ibunya, mengucapkan salam ke ibunya, assalamualaikum ya ummi, atau assalamualaikum ya amatah, semoga kesejahteraan terlimpah atas engkau wahai ibuku. Ya kan? Maka ibunya membalas waalaikumsalam. Ini hadisnya dhaif. Tapi dalam riwayat lain ada hadis yang semisal ini hasan, di mana Abu Hurairah mengucapkan kepada ibunya salam, kemudian ibunya membalas salam Abu Hurairah, dan Abu Hurairah mengatakan demikian, assalamualaikum wahai ibuku yang engkau telah menyayangi aku sejak kecil. Maka ibunya mengatakan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, wahai anakku, terima kasih, jazakallahu khairan, terima kasih karena engkau telah berbakti kepadaku di usia senjaku. Ini asarnya hasan, tapi dia mauquf dari sahabat Nabi SAW. Boleh diamalkan? Boleh, karena dalam prakteknya memang diperintahkan demikian oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu nggih? Kita kembali ke hadis ke-70. Afwan, hadis ke 100 berapa tadi?
138. Nah, ini faedah besar ilmu hadis. Kita nggak bisa panjang lebar, sudah setengah jam soalnya. Kita selesaikan satu atau dua hadis atau mungkin satu hadis. Nabi ucapan dari sahabat tentang Daud alaihissalam yang berikutnya adalah wa aktsaru min dalika au akbahu min dalika ad-dalalatu ba'dal huda. Yang paling parah, yang paling hina dibanding kefakiran setelah kekayaan, artinya habis kaya kemudian dia fakir, ada yang lebih parah dibanding itu. Apa itu? Yaitu ad-dalalatu ba'dal huda, kesesatan setelah mendapat petunjuk. Mungkin ada orang baru hijrah, kenal sunnah, tapi dia nggak datang ke kajian, dia nggak sibuk belajar, dia nggak sibuk thalibul ilmi, dan dia tidak meninggalkan teman-teman masa lalunya, sehingga dia futur, imannya melemah, akhirnya hidayahnya lepas. Ini yang paling berbahaya, yang paling hina, kata Daud alaihissalam, yaitu kesesatan setelah hidayah. Kemudian wa idza wa'adta sahibaka fa anjis lahu ma wa'adtahu. Ini prinsip pertemanan. Prinsip seorang teman adalah apabila engkau menjanjikan sesuatu kepada sahabatmu, fa anjis lahu ma wa'adtahu, tepatilah apa yang engkau telah janjikan tersebut kepada temanmu. Misal kita jamaah udah janjian, Pak besok jam sekian kerja bakti. Yang ngomong ini harus menepati apa yang diomongkan. Paham gak? Atau mungkin seorang teman, teman-teman kita besok kumpul di sekolah jam 7 ya, jangan terlambat. Ternyata yang ngomong telat. Ini bukan adab atau etika seorang teman. Etika seorang teman adalah apabila engkau menjanjikan sesuatu kepada orang lain atau kepada temanmu secara khusus, anjiz lahu ma wa'adtahu, tepatilah apa yang engkau janjikan. Fa'illa taf'al, kalau engkau tidak menepati atau melakukan apa yang engkau ucapkan tadi itu, yurathu bainaka wa bainahu adawatun, maka engkau akan menimbulkan permusuhan antara dirimu dengan dirinya. Karena sering gak ditepati, sering beleset omongannya, akhirnya temannya tadi gak senang sama dia, gak senang sama saya. Oh Zakaria ini ternyata lek ngomong bisa dicekel omongannya, padahal ustad lu, tapi lek ngomong gak bisa dicekel. Kudune ustad itu konsekuen, lek ngomong A yo A, ngomong B yo B, jangan ngomong A kemudian diingkarin atau gak ditepati. Akhirnya yang ada teman saya tadi itu nggak suka sama saya, mewariskan permusuhan. Itu kata Daud alaihissalam. Dan prinsip berikutnya adalah wa ta'awwad billah min sahibin in dakarta lam yu'inka. Ini penting sekali. Dan berlindunglah engkau kepada Allah dari seorang sahabat in dakarta, yang apabila engkau ingat, engkau butuh sesuatu, lam yu'inka, dia nggak mau nolong sama kamu, dia nggak mau menolong dirimu, nggak mau peduli denganmu. Kita misalkan bawa ke jamaah kita, misalkan kita anggap jamaah kita saudara misalkan, kemudian ada sesuatu yang menimpa kita, menimpa saya misalkan, terus saya butuh panjenengan, saya hubungi kepada para jamaah, saya butuh ini, barangkali ada yang bisa membantu. Lam yu'inka, ternyata para jamaah tidak membantu saya, tidak peduli dengan saya, tidak menggubris saya. Maka ini kata Daud, ta'awwad billah, kamu minta perlindungan kepada Allah dari teman model seperti ini. Artinya yang namanya teman, yang namanya saudara semuslim itu, apalagi saudara dekat sesama kaum muslimin, kalau teman kita membutuhkan, maka kita harus ada di samping dia, membantu dia sesuai dengan kadar kemampuan kita. Itu yang namanya teman, beneran teman.
Saudara kaum muslimin betul-betul saudara. Jamaah benar-benar jamaah, peduli. Begitu. Wa in nasita lam yudakkirka. Ini prinsip teman berikutnya. Berlindunglah engkau kepada Allah dari teman yang kalau engkau lupa sesuatu, lam yudakkirka, dia tidak memberi peringatan kepadamu, dia tidak memberi nasihat kepadamu. Kalau engkau salah, dia diam saja, dibiarkan engkau dalam kesalahan. Lam yudakkirka, enggak diingatkan. Ini bukan teman, bukan teman baik ini, bukan jamaah yang baik, bukan saudara semuslim yang baik. Saudara semuslim yang baik itu adalah apabila saudaranya melakukan kesalahan, yudakkirhu, dia ingetin, afwan Pak Fulan, yang antum lakukan itu salah. Meskipun dia akan dibenci, tapi bagi orang yang diingatkan, kalau kita menemukan orang seperti ini, tetangga seperti ini, jamaah seperti ini, kita pegang erat tangannya. Karena langka, Pak. Sekarang ini banyak orang yang punya sifat menjilat. Artinya apapun yang dilakukan oleh temannya, karena dia ada misi tertentu, meskipun temannya salah, karena dia nggak pengen dijauhi, karena ada misi tertentu, dibiarin salah. Karena kalau diingatkan nanti temannya benci sama dia nggak berani mengingatkan, kan temannya benci nanti sama dia kalau diingatkan, dibiarkan sama dia. Ini bukan teman. Teman bukan seperti ini. Kalau ada teman seperti ini modelnya, buang teman ini, cari teman yang lain. Cari teman yang ngajak kita ke Allah. Maksudnya teman ngajak ke Allah ini bagaimana, Pak? Maksudnya adalah kalau kita salah, dia ngingatin kita. Meskipun kita nggak suka diingatkan, karena fitrahnya manusia itu benci dinasehati. Tapi ketika dia ngingatkan kita, ini baru yang namanya teman. Dia nggak ridho kita jatuh ke dalam jurang. Ketika kita mau jatuh ke jurang, dipegang tangan kita, jangan jatuh ke jurang. Kita maunya jatuh, jangan, aku pengen jatuh aja, jangan. Ini teman. Jadi hati-hati sama teman. Wa in nasita lam yudakkirka. Kalau kamu lupa, dia nggak mau ngingetin kamu. Hati-hati sama teman seperti ini. Dan kemudian hadis berikutnya. Hadis berikutnya kita baca separuhnya minggu depan lagi. Baik, ini juga athar dari Al Hasan radhiyallahu anhu, dari sahabat Al Hasan, anaknya Ali ibn Abi Thalib. Al Hasan mengatakan, laqad ahidtu al muslimin. Sungguh aku telah menjanjikan kaum muslimin. Sungguh aku telah mendapati kaum muslimin. Wa innar rajula minhum la yusbihu fayaqulu. Sesungguhnya ada seseorang di antara kaum muslimin di zaman Al Hasan. Berarti zamannya siapa? Para sahabat. Karena semua orang Islam yang hidup di zaman itu adalah para sahabat. Sebagian mereka tidak terkenal sebagaimana sebagian yang lain. Ada kalanya sahabat itu tidak diketahui namanya. Dan sungguh salah seorang di antara mereka pernah aku jumpai, mereka mengucapkan di setiap pagi, ya ahliya, wahai keluargaku. Ya ahliya, wahai keluargaku. Yatimakum, yatimakum. Anak yatim kalian, tolong jaga. Tolong perhatikan. Ya ahliya, ya ahliha. Wahai keluargaku. Miskinikum, miskinikum. Orang-orang miskin di antara kalian. Tolong perhatikan. Tolong diperhatikan. Ya ahliya, ya ahliya. Wahai keluargaku. Jarokum. Tetangga-tetangga kalian, tolong diperhatikan. Ini diucapkan oleh para sahabat kepada keluarganya setiap pagi. Yang bersaksi adalah Al Hasan melihat hal itu. Hadis ini mauquf karena perbuatan
sahabat. Tapi apakah boleh diamalkan? Boleh, karena tidak bertentangan dengan hadis yang sahih. Di mana hadis yang sahih menyuruh kita untuk memperhatikan anak yatim, menyuruh kita untuk memperhatikan orang miskin, menyuruh kita untuk memperhatikan tetangga. Dan di antara prakteknya para sahabat adalah mereka senantiasa menasehati keluarganya di setiap pagi untuk memperhatikan anak yatim, orang miskin, dan tetangga-tetangga mereka. Sampai di sini para jamaah kita selesai. Ada pelajaran yang paling penting di hadis ini, di separuh hadis ini adalah menunjukkan kepada kita bahwasanya seseorang itu harus membiasakan perbuatan baik kepada keluarganya, sebagaimana para sahabat senantiasa membiasakan kebaikan kepada keluarganya. Buktinya apa? Al Hasan mengatakan di hadis ini, setiap pagi para sahabat mewasiatkan kepada keluarganya, tolong anak yatimnya dijaga, apa yang dia butuhkan dipenuhi, dia belum makan kasih, tolong diperhatikan. Tetangga bagaimana, apakah sudah berkecukupan, apa ada yang kurang, apa yang dibutuhkan, bagaimana dengan orang-orang miskin, apakah belum. Ini menunjukkan kepada kita bahwasannya seseorang hendaklah membiasakan perbuatan baik kepada keluarganya, dan sesuatu itu akan sangat sulit manakala tidak dibiasakan. Dan di antara bentuk model pendidikan para sahabat adalah mereka nggak cukup nyuruh sekali, tapi mereka membiasakan setiap hari, sehingga keluarganya ini memiliki karakter untuk suka berbuat baik. Misal contoh, kita ingin membiasakan anak kita bersedekah, maka tiap hari kita ajarkan sedekah. Misal kita beri bekal untuk anak kita, kita juga nyiapin bekal yang lain, kita kasihkan ke anak kita dan kita bilang, "Duk, nah ini bekal kamu, yang ini kamu bagi ke temanmu." Dalam rangka apa? Membiasakan dia untuk suka berbagi dengan teman. Ini contoh. Dan anak lihat ada anak SD yang loman betul di sini, loman betul, suka ngasih Pak, punya duit dikasih, punya ini dikasih. Nampaknya orang tuanya juga loman. Ada anak SD yang seperti itu. Nah, ini contohnya, maksudnya adalah kebiasaannya para sahabat itu kalau ingin membentuk karakter keluarga mereka, dibiasain. Gak boleh seperti ini. Misalkan, loh ini kok belum mandi pagi misalkan. Udah tak suruh mandi pagi, gak mau dia. Disuruh tok selesai. Ya gak boleh. Oh, dibiasakan. Hari ini disuruh, besok disuruh lagi, besok disuruh lagi, besok disuruh lagi, sampai dia memiliki kebiasaan mandi pagi. Contoh lain, bangun subuh. Anak-anak susah bangun subuh, cuman gini, ayo bangun, udah subuh, nggak mau bangun. Kadangkala orang tua nyerah, suami kita datang pulang, loh Mi kok belum dibangunkan? Wis tak bangunkan, nggak mau anaknya. Loh jangan nyerah, dibangunkan terus sampai bangun. Itu contoh model pendidikannya para sahabat. Kadangkala anak dicurhati oleh wali murid itu, kadangkala umiknya seperti itu di rumah. Jadi yang bangunkan harus bapaknya. Kalau sama bapaknya yang bangunkan, anaknya nurut, langsung bangun. Kalau yang bangunkan umiknya, marah-marah dulu, ribet banget dulu. Ya nggak boleh menyerah. Sekarang dibangunkan, nggak bangun dipaksa, besok lagi dibangunkan dipaksa. Sampai kapan? Sampai dia punya karakter terbiasa bangun pagi terus seperti itu. Sebagaimana para sahabat tadi, tiap pagi dikasih tahu, anak yatimnya udah belum, orang miskinnya udah belum, tetangganya udah belum. Ya orang tua juga bisa dibiasakan, sudah sholat belum, bukan udah makan belum, salah. Tapi pertanyaan pertama adalah udah sholat belum. Tanya ke istri kita, Mi udah sholat belum? Karena kadangkala para istri itu belum sholat. Kenapa? Mentang-mentang sholatnya di rumah nanti gitu nggih. Kalau kita kan takut komat sehingga kita ke masjid. Tapi perempuan itu kadangkala meremehkan sholat. Kan engkau waktu sik suwe, ternyata haid mari ngono, gak jadi sholat. Gimana hukumnya Pak? Kodo apa ndak?
Tergantung. Nggih, tergantung. Kalau dia mengakhirkan sholatnya karena ada hajat dan dia yakin bisa sholat di akhir waktu, kemudian tiba-tiba qadarullah dia haid, maka dia nggak perlu qada. Tapi kalau dia yakin, hari ini jadwalku haid, dia tahu hari ini jadwalnya haid, cuman belum keluar, akhirnya diakhirkan sholatnya sama dia. Tapi sebelumnya dia tahu dia haid, paham nggih? Sebelumnya dia tahu jadwalnya haid, tapi dia nggak sholat dulu, diakhirkan dulu sholatnya. Kok qadarullah haid, maka dia ini, perempuan ini harus qada. Ulama sepakat dia qada. Kenapa? Karena dia tahu jadwalnya haid, udah tahu mau haid kok malah diakhirkan. Tapi kalau dia ada hajat, ada keperluan, kora-kora dan lain sebagainya, dan dia yakin, engkau haid tak sholat, boleh nggak? Boleh. Qadarullah haid. Maka di sini Syekh Ibnu Baz mengatakan kalau dia seperti ini keadaannya, dia yakin bisa mengerjakan di akhir, qadarullah dia haid, maka dia nggak perlu kodok setelah suci. Nah, kadang-kadang istri seperti itu, saya tanya, Mi udah sholat belum? Ditanya, kita pulang ke rumah, tanya sudah sholat belum? Ayo sholat dulu. Karena kadang-kadang istri itu sibuk dengan urusan dapur, masak, sehingga sholatnya nanti begitu. Padahal sholat di awal waktu itu kewajiban, bukan kewajiban, dianjurkan nggak hanya untuk laki-laki tapi untuk perempuan juga. Di awal waktu itu nggak hanya laki-laki tapi juga untuk perempuan juga. Sehingga ini prinsip pendidikan yang sangat penting, membiasakan keluarga, terlebih kita sebagai suami, untuk berbuat baik sehingga timbul kebiasaan baik di kalangan keluarga. Jadi Pak, tugas suami itu berat apa mboten? Berat apa mboten Pak? Berat Pak. Nafkahnya susah. Mikirkan ini. Kalau dibuat gambar Pak, gambar. Kita ini kok misalkan di foto, depannya auto Pak, tapi mburine growak kabeh. Pak maksudnya nggih? Kok itu di foto ya? Saya foto Pak Nanang, kalau fotonya Ustaz Furqon. Depannya auto. Tapi punggungnya growak, sing dipikirno akeh. Nafkah, neraka nih. Ibadahnya anak-anak, ibadahnya istri, belum ini apalagi kontrakan dan lain sebagainya, banyak. Berat laki-laki itu Pak. Belum lagi pulang kerja ada masalah sama istri, nggak ada angin, nggak ada hujan, ada masalah sama istri, tambah berat lagi gitu. Berat jadi suami itu berat gitu nggih. Nah ini kewajiban kita, enggak hanya cuma nafkah, tapi yang pertama adalah mengingatkan, membiasakan ibadahnya mereka, istri dan anak. Terus gimana Pak? Pegang pundak kita, tepuk, ayo semangat. Semangati diri sendiri. Dan di antara semangatnya kita Pak, kalau kita ngumpul begini Pak, kita ngobrol sama-sama Bapak, itu semangatnya kita. Itu pun kadang-kala di antara laki-laki datang istrinya, Mas ayo pulang. Baru ngobrol sama laki-laki diajak pulang. Nah ini ya Pak nggih. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Monggo ada yang mau tanya? Nggih, silakan. Assalamualaikum. Pertanyaannya mengenai Ustaz, tapi mungkin dijawabkan depannya. Sepertinya iya. Karena sebagai masalah salat tasbih dan azan di telinga bayi atau iqamah di telinga bayi. Adan gimana? Di telinga bayi. Yang baru lahir. Adan telinga bayi. Nah. Mungkin saya bisa menjawab tentang adan di telinga bayi nggih. Baik. Adan di telinga bayi itu hadisnya dhaif. Tapi kadangkala hadis dhaif itu dipraktekkan oleh para ulama, terutama para tabi'in atau para sahabat. Jadi meskipun hadisnya dhaif, tapi dipraktekkan oleh para sahabat, sehingga ada yang namanya istilahnya ijma' sukuti begitu. Nanti panjenengan akan cari sendiri ijma' sukuti itu apa. Ada istilah ijma' sukuti. Jadi ada kalanya hujah yang dipakai itu dhaif, tapi karena ringan itu dipraktekkan oleh para salaf, terutama para sahabat. Sehingga adzan telinga bayi meskipun nggak ada sahih dari Nabi SAW, sebagian sahabat, sebagian tabi'in mempraktekkan hal tersebut. Mengapa? Karena mereka mengambil suatu faedah, bahwasanya mereka berpikir ketika bayi
baru lahir, ketika diadani itu harapannya adalah yang terdengar di telinga mereka itu adalah kalimat tauhid atau kalimat Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pentashihan suatu hadis dan pentadifan suatu hadis. Pentashihan itu artinya pensohihan suatu hadis, dan pendoifan suatu hadis itu ada kalanya berasal dari ijtihad masing-masing ulama. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, ada kalanya oleh seorang ulama hadis ini dianggap sahih karena memenuhi kriteria dia, memenuhi disiplin ilmunya dia. Tapi ada kalanya menurut ulama yang lain hadis tersebut adalah dhaif, tidak sahih. Nah, hadis adzan tadi itu disahihkan, dianggap sahih oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Makanya Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Tuhfatul Maulud, Tuhfatul Wadud atau Tuhfatul Maulud, warna lupa itu, yang berkaitan tentang hukum masalah anak-anak, beliau mengatakan di situ disunahkan bagi anak yang baru lahir untuk diadani. Diapakan? Jadi disunahkan. Karena menurut beliau hadis tersebut diterima. Paham nggih? Tapi menurut ulama lain yang enggak menerima hadis itu enggak ada masalah. Jadi intinya ada kalanya dhaifnya satu hadis itu menurut sebagian ulama dan sahih menurut ulama yang lain. Dan ada kalanya ada ulama yang enggak mau mengamalkan dhaif. Dan ada ulama yang mengatakan, ada ulama yang diantaranya ada ulama yang menganggap ini kayaknya bisa diamalkan, enggak ada masalah deh. Karena faedahnya banyak, misalkan faedahnya banyak, sehingga kadang-kadang dia dhaif tapi karena mengandung faedah yang besar, keutamaan yang besar atau manfaat yang besar misalkan, maka dia amalkan untuk mengambil manfaat tersebut. Contoh tadi, apa tujuannya diadani anak tersebut? Agar telinga anaknya tadi itu mendengar nama Allah, agar yang pertama kali dia dengar adalah nama Allah. Baik enggak ini? Baik. Nah, dalam rangka mengambil manfaat ini, diambillah hadis tadi itu dan diamalkan. Paham nggih? Dan itu banyak contohnya, banyak sekali contoh seperti itu. Anak kasih contoh lagi satu. Ini masalah yang sangat sensitif di kalangan kita, yaitu hadis Nabi alaihi wasallam yang mengatakan Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacalah Yasin atas orang-orang yang akan wafat di antara kalian. Lafaz mautakum itu dimaknai yang akan wafat. Artinya orang yang sakaratul maut itu dibacakan Yasin di sampingnya. Bukan orang yang setelah wafat, tapi yang akan wafat. Thayyib. Hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif oleh sebagian ulama. Tapi dia disahihkan oleh Ibnu Hibban dan oleh ulama-ulama yang lainnya. Maka di sini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab ini, beliau mengatakan sebagian ulama mendhaifkan hadis ini, sebagian ulama mensahihkan hadis ini. Maka bagi ulama yang mendhaifkan hadis ini, mereka enggak mengamalkan hadis ini. Mereka cukup untuk mentalkin mayit. Karena mentalkin sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagi ulama yang mensahihkan hadis Yasin tadi itu, maka mereka mempraktekkan dan menganjurkan, bahkan mengatakan sunnah, di antara sunnah orang yang mau wafat itu dibacakan Yasin. Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah ada hadis lain yang dhaif juga yang mengatakan bahwasannya mayat itu apabila dia dibacakan Yasin ketika akan wafat, itu harapannya akan mudah dalam proses keluarnya ruh. Maka ulama yang mensahihkan mengamalkan hadis ini. Contohnya siapa ulama kita? Ada. Nah, kalau kita baca kitab Janaiz, Syekh Al-Albani mengatakan ini bid'ah, tidak boleh. Tapi kalau kita membuka kitab yang lain yang ditulis oleh Syekh Wahf Al-Qahtani yang nulis Dzikir Pagi Petang, yang antum baca tiap pagi itu, beliau mengatakan sunnah.
Disunahkan baca Yasin saat sakratul maut. Nah, ini ulama kita loh ya, ulama salafi loh ya. Nah, maksudnya apa? Kembali ke prinsip tadi, ada kalanya hadis itu dianggap doif oleh sebagian ulama, ada kalanya dianggap sahih oleh sebagian ulama. Paham sampai sini? Nah, ada kalanya seperti itu. Ini sangat panjang pembahasannya, tapi kalau kita mau aman, cukup dengan yang sahih. Kalau mau aman. Tapi kalau ingin memperluas cakrawala, maka kita harus legowo dengan penjelasan-penjelasan seperti ini. Kalau untuk memperluas cakrawala, adapun untuk mengamalkan, kita punya prinsip masing-masing sendiri. Jangan boleh ikut Syekh Wahaf, boleh ikut Syekh Al-Albani, atau jangan punya prinsip yang sahih saja Ustaz, yang pasti saja. Tafadhol, enggak ada masalah. Itu kembali ke masing-masing di antara kita. Tapi kalau bicara ilmu, seperti tadi ilmunya. Kalau bicara prinsip, monggo kembali masing-masing karena masalah fikih. Oke, sampai di sini. Ada banyak contohnya, nanti panjang lebar saya ada lagi? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik. Al-Khatib Al-Baghdadi, kalau tidak salah, beliau punya kitab Iqtida'ul Ilmi Al-Amal, yang artinya adalah mengamalkan ilmu, menyertai ilmu dengan amal. Di situ beliau membawakan bab tentang orang yang menasehati tapi nggak mau mengamalkan. Beliau membawakan banyak sekali asar dari sahabat dan tabi'in, baik yang dhaif maupun yang sahih, di mana di situ dikatakan bahwasanya orang yang menasehati tapi nggak mengamalkan apa yang dia nasihati itu seperti lentera yang dia menerangi orang lain tapi dia membakar dirinya sendiri. Asar seperti ini banyak banget di kitab tersebut dan kebanyakan dhaif. Tapi maknanya benar nggak? Benar. Nerangi orang lain, membakar dirinya sendiri. Taib. Standarnya apa, Pak? Kalau kita mengajarkan kebaikan kepada orang lain, itu kita tidak dituntut harus melakukan setiap hari 100%. Tidak bisa. Kalau itu namanya dituntut istiqomah. Tapi kalau kita mengajarkan kebaikan orang lain, minimal kita sudah pernah melakukan apa yang kita ajarkan. Di antara prinsipnya para sahabat adalah, tidaklah aku mengajarkan satu kebaikan melainkan aku sudah pernah melakukan kebaikan tersebut meskipun hanya sekali. Artinya minimal sudah dilakukan. Kalau bisa alhamdulillah istiqomah, kalau nggak bisa ya nggak masalah. Bukan nggak masalah ya, seharusnya berusaha untuk bisa. Yang dicela adalah engkau menyuruh orang berbuat baik dalam keadaan engkau tidak melakukan perbuatan tersebut. Tapi Pak, ini wallahu alam, tapi ada kalanya orang menyuruh orang lain berbuat baik karena dia sudah paham, aku nggak mampu ngelakuin ini, tapi aku kepengen pahala sehingga aku hanya bisa ngajarkan. Contohnya apa Pak? Panjenengan nyuruh anak panjenengan murojaah. Panjenengan murojaah juga? Enggak kan? Tapi jenengan berharap pahala dari anak panjenengan, berharap pahala dari nasihat tersebut. Yang seperti ini Pak, mudah-mudahan tidak ada masalah. Mudah-mudahan dapat apa yang kita harapkan. Dan saya memahami hal itu. Itu contohnya. Nyuruh anaknya tapi dia nggak ngelakukan. Kalau bisa dilakukan Pak, sehingga anaknya akan makin sempurna dan maksimal. Kalau nggak bisa, qadarullah kemampuan kita, mungkin kita karena kita kelahiran tahun 80, 70, di zaman itu belum ada pengajian seperti ini, kita mungkin nggak bisa baca Quran, kan zaman dulu nggak seperti ini, sehingga dengan kemampuan kita kepengen banget pahala banyak, kita suruh anak kita, insya Allah nggak ada masalah Pak, gitu nggih, bismillah seperti itu. Sampun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya dua Ustaz, ini satu aja mengenai apa hubungannya dengan anak yatim Ustaz. Bagaimana kalau janda yang membawa anak dan juga yang membawa anak kan sama-sama satu yatim?
Hah? Yang saya tanyakan, apakah anak mereka ya, statusnya pahalanya sama dengan anak yatim setelah menikah, Pak Ustaz, maksud saya. Setelah menikah, anak bawaan mereka itu statusnya apa sama dengan anak yatim? Pahalanya, Pak Ustaz. Setelah itu mereka kan punya anak lagi, punya anak. Nah, maksud saya itu perbedaan status pahalanya mereka itu, Pak Ustaz. Dan satu mau itu. Kalau sampun menikah, gimboten anak yatim lagi, Pak. Kan udah punya bapak. Itu nggih. Dalam kalau awalnya yatim udah diralat pahalanya. Udah update statusnya sudah. Yang awalnya tertulis di KTP-nya status yatim, ketika udah jadi menikah orang tuanya diganti statusnya, sudah nggak yatim lagi, sehingga tidak berlaku pahala yatim ke dia. Kan ibunya punya anak, dia menikah sama anak seorang laki-laki, berarti laki-laki ini jadi mahramnya dia, ya gih, mahram mu'abbad, karena mahram karena pernikahan, mahram yang abadi jadi mahramnya dia, berarti jadi bapaknya bapak dia, meskipun bukan kandung atau bapak tiri, tetap jadi bapaknya dia, sehingga yang menafkahi ada. Siapa yang menafkahi? Ya bapak tirinya ini yang sudah menjadi mahramnya dia ini. Wallahu alam, insyaallah sudah bukan lagi anak yatim karena sudah ada yang menafkahi, sudah ada bapaknya. Dikatakan yatim itu karena dia nggak punya bapak. Iya, nggih. Kan indikasinya kan supaya dapat pahala menafkahi anak yatim. Berarti tidak ada. Tidak, insya Allah. Tapi dia dapat pahala menikahi janda. Dapat pahala menikahi janda, menikahi sayyid, menikahi janda. Kalau yatimnya sudah tidak, insya Allah. Tapi coba anak cari-cari lagi ya, barangkali ada penjelasan yang lain yang berbeda dengan penjelasan saya, insya Allah. Gitu nggih. Sampun nggih, jazakumullah khairan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.